Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fajar Ilham Maulana dan rekan saya Oktavia Nurmalinda. Kami di sini akan mempresentasikan artikel dari proyek OSK, dan pembicara pertama saya serahkan kepada Saudari Linda, dan saya akan share screen. Baik. Dipersilakan, Saudari Linda. Sebelumnya terima kasih kepada Fajar. Judul yang kami ambil yaitu penambahan tipe data pada Microsoft Excel dan JavaScript API. Penggunaan JavaScript pada Excel merupakan terobosan besar bagi Microsoft. Excel JavaScript diperkenalkan pada Office 2016 yang memiliki fungsi dapat mengakses dan membuat objek-objek tertentu pada Excel seperti lembar kerja, tabel, grafik, dan lain-lain dengan cara diketik. Pembaruan ini diharapkan dapat membuka Excel ke tipe data yang jauh lebih luas, seperti matriks, array, gambar, dan dapat memformat angka. Next. JavaScript merupakan salah satu pemrograman tingkat tinggi yang diluncurkan oleh Nescafe pada tahun 1955 oleh Brandon H. yang bertujuan untuk mempermudah programmer menjava. Implementasi dari JavaScript yaitu Chrome dan Games. Next. Jenis tipe data JavaScript ada 9 dan diantaranya string. String ialah tipe data yang berisi kata atau kalimat dan tipe data yang tidak bisa dijumlahkan menggunakan tipe data number. Cara penulisan tipe data ini diawali dan diakhiri menggunakan indikasi kutip tunggal atau tanda kutip. Ini contohnya ada pada gambar ini. Dan pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fajar. Terima kasih kepada Saudari Linda karena telah menjelaskan presentasinya. Saya akan melanjutkan presentasi ini ke halaman berikutnya. JavaScript atau konsep dasar JavaScript API. API atau Application Programming Interface merupakan sebuah aplikasi yang memiliki peran sebagai perantara antara berbagai aplikasi yang berbeda. Analoginya seperti pelayan restoran, tamu, dan chef. Beberapa tamu akan berkomunikasi dengan pelayan, dan pelayan ini akan menyampaikan informasi si tamu ke chef. Itu merupakan analogi dari API atau Application Programming Interface. Nah, seperti ini. Jadi JavaScript API itu analoginya seperti sistem di restoran. Nah, sekarang JavaScript API pada Microsoft Excel. Nah, apakah bisa bahasa pemrograman ini masuk ke dalam Microsoft Excel atau masuk ke aplikasi? Jawabannya bisa. Contohnya adalah pembuatan tabel pada Excel. Dapat dilihat dari sintaks atau bahasa pemrograman berikut yang dapat kita tampilkan, sehingga kalau misalnya ditulis atau dibuat ulang, maka akan terbentuk sebuah tabel pada Excel. Contohnya seperti ini. Jadi dari ketikan ini atau dari pemrograman ini, JavaScript akan berkomunikasi dengan Excel
Sehingga implikasinya akan membuat sebuah tabel secara otomatis dari ketikan ini. JavaScript pada Excel. Nah, jadi pada tahun-tahun ini para developer atau para pengembang diberi kebebasan untuk menambah tipe data baru pada Excel seperti tipe data gambar, matrix, dan array. Yang sebelumnya Excel hanya mengizinkan atau hanya bisa untuk membuat sebuah angka dan teks. Nah, seperti ini. Jadi Excel itu hanya bisa angka dan juga teks. Tapi sekarang oleh Microsoft diberi kebebasan untuk membuat suatu terobosan yang mencakup tipe data yang lebih luas, sehingga akibatnya nanti kita bisa membuat sintaks gambar atau matriks menjadi lebih mudah. Nah, seperti ini sintaks dari Excel. Ada AutoSum, recently used, financial, logical, text, date and time, lookup, math and trigonometry, and more function. Ini merupakan sintaks dari Excel. Nah, kita harapkan dari artikel ini ada suatu terobosan yang dapat membuat sintaks gambar pada Excel melalui JavaScript API. Nah, ini contohnya, tapi ini masih pratinjau. Di pratinjaunya itu dari aplikasi Bloomberg, terus diaplikasikan pada Excel, dan hasilnya seperti ini. Yang dapat dilihat, nah ini seperti diberi sintaks F31.image. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Saudari Linda. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi keunggulan JavaScript itu yang pertama mempermudah web browser dalam menginterpretasikan script yang sudah dibuat secara otomatis melalui HTML. Yang kedua, bahasa pemrogramannya mudah dipahami. Yang ketiga, penanganan error menjadi lebih simpel. Yang keempat, ada multi-platform atau bisa disebut digunakan di seluruh jenis sistem operasi komputer seperti Windows, Linux, Android, dan beragam sistem operasi lainnya. Yang kelima, mudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan user dan bersifat dinamis, sehingga mudah untuk diperbarui. Yang keenam, bahasa yang digunakannya sangat ringan, cepat, dan user-friendly. Next. Dan di sini juga ada kekurangan JavaScript. Yang pertama, bahasa pemrograman JavaScript sangat mudah dieksploitasi. Yang kedua, sangat beresiko dalam tindak kejahatan seperti penggunaan website untuk memata-matai dan banyak sekali kejahatan cyber lainnya. Yang ketiga, memiliki banyak kode snippet yang mengakibatkan tidak bisanya transkripsi dengan baik atau lebih parahnya tidak transkripsi sama sekali. Yang keempat, tidak konsisten karena data dari masing-masing perangkat dirender berbeda satu sama lain. Mungkin seperti itu presentasi yang kami tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.